Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B K3 2017. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengelolaan APD di rumah sakit saat pandemi COVID-19. Sebelumnya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, ada Aprianti Crispinarni. Yang kedua, saya sendiri, Faisal Puju Juliono. Dan yang ketiga, ada Nadia Khairunisa. Sebenarnya, apa itu COVID-19? Dikutip dari WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelumnya. Mulainya wabah berada di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi pada negara di seluruh dunia. Saat ini banyak diberitakan mengenai permasalahan APD atau alat pelindung diri. APD yang dipakai saat pandemi COVID-19 ini yaitu berupa hazmat, masker, sarung tangan, dan face shield. APD ini dipakai oleh tenaga medis yang sedang bertugas dalam menangani pasien COVID-19. Nah, apa saja masalahnya yang terjadi di Indonesia? Mari kita bahas. Distribusi susah. Salah satu penyebab terkendalanya distribusi APD ke daerah adalah karena terhambat oleh birokrasi. Sebab penyaluran APD harus melalui proses yang sangat panjang dari pemerintah pusat ke daerah. Karena hal tersebut, diperlukan peran pemerintah dalam mempermudah proses distribusi APD agar dapat segera tersalurkan ke daerah-daerah yang memerlukan. Kontribusi. Yang pertama, melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana dapat dilakukan melalui gerakan peduli terhadap petugas medis yang ditunjukkan untuk membantu dalam persediaan APD di rumah sakit. Dana yang telah terkumpulkan tersebut selanjutnya akan disalurkan ke rumah sakit yang membutuhkan sehingga akan digunakan sebagaimana mestinya. Yang kedua, berdonasi untuk kebutuhan medis. Dengan berdonasi untuk kebutuhan medis, khususnya alat pelindung diri, kita telah berkontribusi dalam membantu para tenaga medis yang menjadi benteng terdepan menghadapi COVID-19. Mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. Dengan menaati imbauan pemerintah sebagai mahasiswa sekaligus bagian dari masyarakat, kita telah membantu mengurangi persebaran COVID-19 di lingkungan kita. Walaupun di rumah, kita tetap dapat melakukan aktivitas yang produktif seperti mempelajari hal baru, mengembangkan hobi, berolahraga, serta hal positif lainnya yang dapat mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kesehatan. Yang terakhir adalah menciptakan ventilator untuk pasien COVID-19. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 11 Maret Solo mencoba menciptakan ventilator canggih dengan fungsi setara dengan ventilator impor, namun biaya produksinya jauh lebih murah. Ventilator Ventang 1103 ini bertekanan positif yang bisa membantu pasien COVID-19 dengan kondisi akut untuk bernafas. Ventang 1103 sudah diuji di Rumah Sakit UNS dengan hasil yang memuaskan. Kualitas kerjanya sama dengan alat sejenis yang lebih mahal. Kontribusi yang telah dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, pengusaha konveksi yang berada di perkampungan industri kecil Pulau Gadung, Jakarta Timur berinisiatif mengubah produksinya menjadi APD. Yang kedua, tim gabungan FTMD, ITB, Prodi Teknik Mesin Universitas Nusa Putra, dan beberapa produsen berbasis 3D printing di Bandung membuat face shield. Dan juga pelajar SMK Negeri 2 Banda Aceh juga membuat APD face shield. Yang ketiga, siswa SMK di Lamongan dengan sukarela memproduksi APD berupa baju hazmat. Bahan disediakan oleh Pemprov Jatim dengan quality control produk diawasi oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo. Yang selanjutnya adalah masalah kekurangan APD. Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasinya yaitu yang pertama, pengelolaan APD terpadu oleh pemerintah. Pemerintah perlu menggandeng industri domestik atau UMKM untuk memproduksi APD selama masa pandemi COVID ini. Yang kedua, impor bahan baku. Pemerintah perlu mempermudah perizinan untuk impor bahan baku untuk memproduksi APD. Yang ketiga, pengawasan. Pemerintah
harus mengawasi peredaran APD di masyarakat. Hal ini dilakukan agar APD tidak dijual bebas ke sembarang pihak yang akhirnya akan ditimbun, menimbulkan kelangkaan, dan juga kenaikan harga pada beberapa barang. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan e-commerce atau pasar online. Lalu, pengawasan juga harus dilakukan di pasar offline. Pada permasalahan pembagian yang terkendala, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk suatu sistem terpusat pada masa pandemi COVID-19 untuk mengatur persediaan serta penyaluran alat pelindung diri agar tepat sasaran serta mengatasi rumah sakit yang kekurangan alat pelindung diri. Melalui sistem terpusat tersebut, dapat diketahui ketersediaan APD pada suatu rumah sakit. Jika terdapat rumah sakit dengan persediaan APD yang menipis, maka dapat segera mengirimkan APD yang dibutuhkan. Atau jika diperlukan, dapat diambilkan sementara melalui rumah sakit terdekat. Solusi terkait pengelolaan limbah B3 yang terhambat diantaranya: pertama, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat mendorong percepatan izin insinerator oleh rumah sakit dan mengoptimalisasikan pengolahan limbah oleh jasa pengangkut dan pengolah B3. Kedua, perlunya mengkategorikan limbah medis infeksius selain dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kategori tersebut pada limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga yang terdapat orang dalam pemantauan atau ODP, serta sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Ketiga, Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan tata cara penguburan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P56 Tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Keempat, Surat Edaran Nomor SE2-Men-LHK-PSLB-PLP 3-3-2020 tentang pengelolaan limbah infeksius B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Surat edaran tersebut membagi penanganan limbah infeksius dan sampah rumah tangga menjadi 3. Pertama, limbah infeksius dari fasilitas pelayanan kesehatan. Limbah infeksius hanya bisa disimpan selama 2 hari dalam wadah tertutup. Lalu limbah infeksius diangkut dan dimusnahkan dengan pembakaran di insinerator dengan suhu 800 derajat Celcius atau dengan mesin autoclave yang dilengkapi pencacah. Kemudian residu hasil pembakaran diserahkan ke pengelola limbah B3. Kedua, limbah infeksius ODP rumah tangga. Limbah infeksius seperti masker, sarung tangan, baju pelindung dikumpulkan dan dikemas tertutup dengan diberi label bertuliskan limbah infeksius yang kemudian akan diangkut petugas dan dimusnahkan pada pengolahan limbah B3. Ketiga, pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Bila mengenakan masker sekali pakai, sebelum membuang, lipat masker menjadi 2 bagian, gulung dan ikat masker bekas dengan tali pengikatnya, bungkus masker bekas tersebut dengan kertas atau tisu, lalu potong masker bekas pakai menjadi 2 bagian. Setelah itu, kumpulkan masker bekas itu dalam satu kantung dan jangan mencampur masker dengan sampah rumah tangga. Buang masker ke tempat pembuangan khusus yang disediakan di ruang publik. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.